hadirmu di hidup terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu.
Bagi kita dalam doa. Mencapai semua pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan, tapi kasih-Mu sungguh sempurna atas hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau mau mati bagi kami, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Mengangkat kami menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan lagi membawa kami ke rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami semua di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran dan ketidaksetiaan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami semua layak di hadapan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Lawat kami masing-masing di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami mengalami sukacita kemenangan, kami boleh mengalami mukjizat Allah, kami boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi secara khusus Bapa, sehingga dalam setiap pelayanan hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, hari rebana, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, urapan kuasa Roh Kudus kami Tuhan, supaya masing-masing kami juga mengalami lawatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu, kami sadar Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang di udara dengan segala macam cara yang ingin mengalihkan konsentrasi kami. Kami sehati, kami menghancurkan, kami mempatahkan itu di dalam dan kami hanya undang Roh untuk hadir, memberkati, melawat kami. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu ini sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh jadi hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yang bersuka-cita boleh lambaikan tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Datanglah kebaikannya. Haleluya. Mari masuk berbangga. Haleluya. Amin. Sambil berdiri kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Berbangga dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian penuh baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita, katakan Tuhan baik, dan Dia baik, dan anugerahnya kekal selalu.
masuk dalamnya dengan hati bersyukur kala banyak dengan ujian penuhi baiknya dengan nyanyian syukur hari raya bersukaci lagi mari masuk gerbangnya mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur halamannya dengan ujian penuhi baiknya dengan nyanyian syukur hari raya bersukaci satu hari ramai satu hari selalu baru rahmatmu hari berganti hari tetap kulihat kasih tak pernah berakhir Yesus baik Allah pokoknya haleluya sungguh ada baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu hari berganti hari tetap kulihat kasih tak pernah berakhir Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik haleluya dia baik dia Allah sungguh baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan haleluya Allah bahagia bagi saya dan bagi saudara amin haleluya kita masih memuji Tuhan tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari seluruh kaum wanita Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik Yesus baik sungguh amat baik untuk selamanya Tuhan Yesus baik
Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Ya bersuka dia Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah. Dia mencipta dunia ini, dia membagi diri, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka menyembah, dia bagi keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Rasa terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Rasa terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, rasa terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasanya dahsyat Tuhan, kuasanya dahsyat bekerja dalam hidup. Segala pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi kami mau datang sujud di altar kami percaya ketika kami datang di altar sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Puji Tuhan, hanyutkan hati dan
Berserah bermengerti oleh dan
pasti akan terjadi mujizat, pasti akan terjadi kesembuhan, pasti terjadi pemulihan dalam kehidupan keluarga kami. Kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dipulihkan dan terus mengalami pemulihan. Bahkan keluarga kami mau semuanya dipulihkan oleh Tuhan, karena Tuhan menghendaki keluarga Kristen, keluarga kerajaan Allah yang benar-benar mampu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sebab itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami untuk kami mengetahui kehendak Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa dan hikmat pengurapan daripada Tuhan, berbicara di dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, memperhatikan fokus hanya kepada firman-Mu, agar kami diberkati dan kehidupan kami terus semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu maka hidup kami ini akan berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menerima, menyambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita boleh melangkahkan kaki kita, membawa hidup kita datang di tempat ini, karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dan kita juga mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita meluangkan waktu kita, membawa hidup kita datang dalam rumah Tuhan. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali lagi melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7 saja kita akan baca. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Kita akan membaca bersama-sama keempat ayat tersebut. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan. Kembali lagi kita melihat ayat-ayat tersebut dan menegaskan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Dan pada kesempatan ini secara khusus firman Tuhan membicarakan mengenai, dan ini juga merupakan topik khotbah pada pagi hari ini, yakni rumah kita adalah gereja. Rumah kita adalah gereja. Ini mungkin suatu topik yang baru yang mungkin kita belum pernah dengar. Saya tertarik, tetapi bukan sekedar tertarik hanya berdasarkan pemikiran saya semata, tetapi ini juga merupakan dorongan di mana Tuhan juga mau baik saya, bahkan kita semua harus memahami sesungguhnya apa sih baik kehidupan kita dan kehidupan di dalam keluarga kita masing-masing. Sesungguhnya kalau kita memahami apa yang Tuhan sampaikan
dalam perjalanan kehidupan manusia, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Maka sesungguhnya sekali lagi dalam perjalanan itu ada yang Tuhan kehendaki menjadi sesuatu yang prinsip atau sesuatu yang mendasar yang harus diterapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini membicarakan mengenai perintah Tuhan kepada bangsa Israel secara khusus pada saat itu, di mana sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, sebelum mereka akan menguasai, menempati tanah Kanaan, Tuhan memberikan perintah ini kepada mereka. Minggu lalu saya sudah sedikit menjelaskan terkait dengan hal ini, tetapi pada saat ini saya ingin menegaskan, sebelum mereka menduduki, bahkan setelah mereka juga menduduki, dalam beberapa waktu kemudian setelah mereka menduduki, mereka belum memiliki bait Allah, belum memiliki bait Allah. Walaupun nanti pada masanya Nabi Imam Eli, mereka bangsa Israel mempersembahkan korban di Shiloh, tapi itu belum berupa bangunan bait Allah. Nanti pada masanya Salomo, sebelumnya Daud ayahnya Salomo mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan katakan jangan, bukan engkau Daud, bukan karena inisiatif kamu Daud bait Allah itu akan terbangun, tetapi bait Allah itu dibangun atas inisiatif Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu Allah menunjuk Salomo untuk dapat membangun bait Allah tersebut. Begitupun juga pada masa gereja, pada masa Kristen di abad atau di gereja mula-mula, pada awal mula-mula, ketika para rasul menyebar, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, mereka belum ada gereja. Baik jemaat di Roma, jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, dan seterusnya, mereka belum punya gereja seperti kita ini. Mereka beribadah, mereka melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab mereka sebagai jemaat Tuhan. Mereka hanya melaksanakannya di rumah-rumah, dari rumah satu ke rumah yang lain. Ada beberapa catatan yang menjelaskan bahwa mereka mengadakan perkumpulan untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya itu di rumah-rumah. Di antaranya ada Priskila dan Aukila. Jadi mereka pindah-pindah. Ya memang di kota tersebut, kota Roma, kota Korintus dan lain sebagainya, tapi pindah-pindah. Sama seperti awal mula pelayanan di tempat ini kan. Wah, dari rumah A ke rumah B, rumah C, dan pada akhirnya bersyukur boleh menempati tempat ini atas anugerah Tuhan. Tuhan boleh berkati sehingga boleh ada bangunan ini. Nah, tetapi di sini kita ingin melihat bahwa pada ayat-ayat ini, sebelum mereka menduduki tanah Kanaan dan sebelum ada bait Allah, Tuhan memberikan perintah ini kepada mereka bangsa Israel, bahwa dalam kehidupan mereka, di dalam rumah mereka, di dalam keluarga mereka, mereka harus melaksanakan beberapa hal tersebut. Nah, apa yang disampaikan itu merupakan esensi daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan gereja. Walaupun kata gereja nanti muncul di perjanjian baru, tetapi sesungguhnya kata gereja itu sesuatu yang umum. Nanti di kemudian hari kata gereja itu diadopsi oleh kita secara teologis, mengandung pengertian orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, kemudian untuk dapat memberitakan Injil. Dan silakan secara luas mendefinisikan itu.
Tetapi awal mula kata gereja itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu kahal, dalam bahasa Yunani eklesia, itu sebenarnya hanya mempunyai pengertian suatu perhimpunan atau perkumpulan. Itu kalau nongkrong-nongkrong di situ, itu gereja itu, saudara-saudara. Gereja itu. Di sini ngumpul-ngumpul gereja. Jadi sebenarnya kata gereja itu umum. Kalau orang nongkrong-nongkrong di sana, gereja. Baik orang baik, baik orang jahat, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, ketika mereka berkumpul, kumpulan itu disebut gereja. Eklesia, kahal kalau dalam bahasa Ibrani. Tapi ketika kekristenan mulai semakin besar, semakin meluas, dan semakin ingin menghadirkan Allah di dalam perkumpulan mereka, maka di situ gereja mempunyai pengertian yang berbeda daripada gereja yang secara umum. Bukan sekedar perkumpulan atau perhimpunan, rapat itu juga gereja, tetapi gereja sesungguhnya adalah suatu perhimpunan di mana Allah hadir. Kalau tidak menghadirkan Allah, percuma, sia-sia perkumpulan kita ini. Makanya kita harus memahami, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ketika kita datang di gereja, kalau cuma duduk-duduk, berarti cuma kumpul-kumpul, bukan gereja. Kalau gereja itu harus mampu menghadirkan Tuhan dengan membiarkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Itu gereja. Nah, makanya dalam pembacaan kita ini, ketika kita sudah memahami gereja sesuai dengan topik rumah kita adalah gereja, kita harus paham bahwa sesungguhnya rumah kita atau keluarga kita harus jadi gereja. Gereja itu bukan cuma di ini, GPDI Anugerah Kakenturan 2. Kalau kita belajar tentang eklesiologi, gereja itu ada gereja lokal, ada gereja universal. GPDI Anugerah Kakenturan 2 itu gereja lokal. Tetapi kalau gereja universal itu adalah gereja atau jemaat Tuhan yang benar-benar mempunyai hubungan dengan Tuhan, yang benar-benar menjalankan amanah Tuhan. Itu gereja universal. Makanya itu juga harus berlaku dalam kehidupan keluarga kita, di dalam rumah kita. Makanya ini ayat ini sangat jelas sebenarnya. Tuhan sangat menghendaki bahwa di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, harus menjadikan itu sebagai gereja. Gereja nanti di kemudian. Sekali lagi saya mau jelaskan, nanti pada masanya Salomo, beberapa ratus tahun kemudian itu baru ada bait Allah. Begitupun juga pada masa kekristenan, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Walaupun secara esensi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, disitulah gereja mulai ada. Tetapi bangunannya itu nanti di kemudian hari. Pada abad keempat, tahun 313, Kaisar Konstantinus ketika dia percaya kepada Tuhan menjadi Kristen, kemudian dia memberikan perintah kepada orang-orangnya supaya dapat membangun gereja bagi orang-orang Kristen. Jadi sesungguhnya sekali lagi, gereja itu ada di dalam rumah kita. Rumah kita itu harus jadi gereja. Makanya prinsip gereja itu sudah dituangkan. Jadi jangan lagi gereja itu di perjanjian baru. Gereja itu di dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi bukan hanya sekedar perkumpulan, ada suami, istri, orang tua, anak, dan saudara-saudara yang lain. Bukan sekedar perkumpulan dari beberapa anggota tersebut, tetapi harus mampu menghadirkan, mewujud nyatakan esensi sebagaimana yang ada di ayat-ayat tersebut. Tuhan tidak terlalu konsen terhadap komunitas-komunitas lain, tetapi Tuhan lebih konsen, bukan berarti tidak konsen, tetapi Tuhan lebih
memusatkan perhatiannya, memfokuskan, memberikan perhatiannya secara intens kepada keluarga. Kalau kita melihat pada Kejadian, lembaga yang pertama kali yang Tuhan ciptakan adalah apa? Keluarga, bukan gereja. Adam dan Hawa, keduanya menjadi satu, bukan lagi dua tapi satu. Awal mula Tuhan mendirikan lembaga, bukan GPDI, Anugerah Kekenturan, bukan gereja titik-titik dan seterusnya, bukan LSM, NSM, bukan partai-partai politik, tapi keluarga. Tuhan menghadirkan lembaga di dunia yang pertama kali adalah keluarga, karena Tuhan konsen. Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, Yohanes pasal 2 sangat jelas mencatat mujizat pertama yang Tuhan lakukan adalah apa? Mengubah air menjadi air anggur pada peristiwa pernikahan di Kana. Tuhan konsen dengan pernikahan. Pernikahan merupakan awal mula dari kehidupan keluarga. Sebab itu kita perlu memahami, ketika kita adalah seorang anggota keluarga, atau kita adalah seorang pemimpin dalam keluarga, kita pahami bahwa dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita harus menjadikan rumah kita, keluarga kita sebagai gereja. Nah, sebab itu tujuan dan makna gereja, tujuan dan makna rumah sebagai gereja, ada beberapa poin di sini yang ingin disampaikan. Yang pertama, gereja, rumah sebagai gereja itu adalah tempat pendidikan dan pengajaran. Gereja kan tempat pendidikan. Ini apa? Sedang menyelenggarakan pendidikan, diajar. Saya beberapa kali mengajar bahwa gereja itu harus punya kurikulum, harus tersistematis. Apa topik-topik yang bisa menumbuh kembangkan iman dan percaya jemaat? Apa yang bisa mewujud nyatakan sifat Allah dalam kehidupan jemaat? Wah, tidak sembarangan. Nah, makanya sesuai dengan esensi tersebut, gereja merupakan tempat pendidikan. Makanya ketika kita memahami bahwa rumah atau keluarga adalah gereja, maka keluarga itu harus menjadi tempat pendidikan dan pengajaran firman Tuhan. Untuk apa? Memperkenalkan Allah, sebagaimana pada minggu lalu. Dalam keluarga itu harus kita, siapa yang sudah memahami prinsip ini, maka kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan Allah kepada keluarga kita. Jojo, Allah itu baik. Beberapa kali Jojo sakit, orang berdoa, ya dengan upaya-upaya lain lagi, tapi orang sangat mengandalkan Tuhan, sehingga ketika Jojo sembuh, orang jatahannya, Jojo sobaik, iyo sobaik, siapa ada kasih baik? Tuhan Yesus. Pokoknya tiap dia sakit sembuh, orang selalu jatahnya supaya apa? Dia tahu bahwa dia disembuhkan itu oleh karena Tuhan Yesus, bahwa penyakitnya bisa disembuhkan oleh karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Itu hal kecil, banyak hal yang lain lagi juga. Jadi kita harus pahami bahwa dalam kehidupan keluarga Kristen, kita harus menjadikan keluarga kita sebagai tempat melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk memperkenalkan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Maka juga sebagai tempat pelatihan dan pembinaan. Pembinaan apa? Supaya keluarga kita bisa melayani Tuhan. Wah, diajar mulai dari mungkin hal yang kecil yang biasa saja, bagaimana caranya untuk melayani. Beberapa kali kalau malam mau panggil ini Jojo dan Cua, kalau semua berdoa suruh Jojo berdoa. Jojo berdoa, kasih Tuhan Yesus, Jojo, Cua, Papa, Mama semua tidur,
bangunkan besok supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kurang itu terus DP doa. Tapi itu latihan. DP mama itu yang memang arah-arahkan. Baca Alkitab. Biar saja mama ngantuk begini, baca. Apalagi cuak. Kalau suruh berdoa so begini, basandar. Lain kali DP mama leso pasif. Tapi itu harus terus berusaha. Hal yang kecil menjadi tempat pelatihan dan pembinaan. Yang kedua, rumah sebagai gereja. Kan rumah sebagai gereja berarti rumah keluarga harus melaksanakan ibadah. Bukan hanya di gereja kita beribadah, tapi di rumah juga, di dalam keluarga kita juga harus bisa melaksanakan ibadah. Ada doa, ada baca firman Tuhan, ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Harus. Mari juga jangan, wah kita so bikin-bikin itu ibadah di rumah, di keluarga. Berarti soalnya tidak usah mau ibadah di gereja. Lain. Ada ibadah di rumah, ada ibadah di gereja. Ibadah di rumah adalah komunitas kita. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita juga lebih luas bersekutu, baik keluarga kita dan keluarga-keluarga yang lain dalam satu komunitas jemaat Tuhan. Seperti itu. Dan yang ketiga, apa sih tujuan dan maksud rumah sebagai gereja? Untuk menyatakan kasih, kebenaran dan kuasa Tuhan. Menghadirkan Allah tadi. Ketika memperkenalkan Allah, kita menghadirkan Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita menghadirkan Allah. Bukan semua sekedar Allah hadir secara spiritual, tetapi sifat-sifat Allah itu juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Di antaranya apa? Kasih. Kita harus bisa mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus bisa menyatakan kebenaran. Wah, ini salah ini. Ini tidak boleh. Tuhan marah. Itu kan ingin menyatakan kebenaran. Bahkan menyatakan kuasa Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, kita ajar anak-anak bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa sehingga benar-benar kuasa Tuhan nyata dalam keluarga kita. Itulah tujuan keluarga. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, Tuhan ingin menyatakan kebenarannya, Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu kita juga harus terus berperan aktif untuk dapat menyatakan kasih Allah, untuk dapat menyatakan kebenaran Allah, untuk dapat menyatakan kuasa Allah. Makanya harus ada suasana kasih dalam kehidupan keluarga kita. Kalau ada persoalan satu dengan yang lainnya, ya itu biasa. Tetapi bukan berarti kasih kita akan menjadi luntur, kasih kita menjadi hilang. Tetapi itu harus ada. Memang sengaja Tuhan membuat meluaskan masalah dalam kehidupan kita, antara satu dengan yang lainnya, antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tetapi di situ Tuhan ingin menguji apakah kita mampu tetap mewujudkan kasih itu dalam keluarga kita. Wah, kemarin, mohon maaf istri saya ini, kemarin saya pergi ke bawah, ada kegiatan di bawah. Istri saya bilang, so kasih mati tuh keran air itu. Oh, kalau di situ sudah, ya pokoknya tidak perlulah dijelaskan. Pokoknya ada terjadi kesalahpahaman komunikasi antara orang. Istri saya pikir sudah kasih mati di keran sana, tapi saya pikir sudah kasih mati di keran situ. Ternyata pulang kemarin memang saya sudah dapat rasa kemarin lupa ada sesuatu, makanya saya cepat-cepat pulang. Pas pulang, pas ke belakang, wah tong itu sudah mau balik. Wah, air so masuk di situ. Pantas waktu lalu saya pikir-pikir, wah, orang di sini kakenturan dua, nyandak mau akan kena banjir, tukang. Saya pikir-pikir begitu, kalau girian tenggelam belum tentu nih kakenturan. Nyandak mungkin. Mar kita juga udah pikir, jangan berpikir begitu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu, pasti bisa terjadi. Betul banjir, saudara-saudara. Wah, masuk air. Saking saya paniknya, saya pakai sepatu,
Saya langsung masuk ke kamar mandi yang sudah ini banjir begini. Ya habis itu sepatu ancor, rusak, tak cabut DP ini. Wah, panik saya dan sedikit marah. Ya mungkin lumayan marah. Wah, baku ambil lagi. Bilang sok kasih mati itu keran itu. Iya, kita bilang ini ininya nak kasih mati. Kenapa buka ini? So tahu-tahu ininya aja buka. Wah, pokoknya baku ambil. Kita bilang ini mau bayar ini tuh orang so berapa bulan ini bayar ratus air. Biasa cuma berapa puluh ribu, ini ratus orang. Lantaran jatuh buang-buang air. Kita bilang rugi. Bulan ini tuh orang mau bayar 200 ini. So tabuang banyak. Cuma langsung kita pe dalam hati, biar Jo, Tuhan mau ganti buat 200.000 itu. Ada orang mau kasih tuh 200.000 itu. Daripada gara-gara mau pusing gara-gara 200.000 akhirnya bertengkar, lebih baik baku sayang Jo. Itu Tuhan, so baku sayang. Clear, saat itu juga clear, sudah tidak ada beban lagi. Bukan apa? Karena ya itu, keluarga kita harus menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Buat apa pusing-pusing dengan hal-hal yang justru tidak membuat kita nyaman, yang tidak membuat kita damai dan sukacita. Damai dan sukacita itu lebih berharga dari 200.000 itu, saudara. Dari harga diri kita. Ya, seperti itu. Seringkali kan, wah harga diri saya, Pak. Ya, tidak seberapa itu harga diri dibandingkan damai dan sukacita ya, wah. Itu damai dan sukacita itu bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti tidak ada kekerasan, tetapi ketika di situ ada kasih dan kebenaran, di situ terdapat damai dan sukacita. Itu saja. Apalah arti harta, biar banyak harta belum tentu dia bahagia. Buktinya lihat di televisi, wah orang kaya banyak miliar-miliar. Nyenak lama sudah peloku, so habis disita DP harta. So tahu tuh biasa kerja bapak uni sekarang. Ya, biar tuh orang ya cuma biasa-biasa begini. Mari ini hati kalau ada kasih Allah, wah lebih berharga, menikmati hidup ini. Nah oleh sebab itu sekali lagi, rumah sebagai gereja atau keluarga sebagai gereja harus mampu menyatakan kasih dan kebenaran dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, rumah sebagai gereja harus menjadikan bahtera untuk membawa kepada keselamatan. Sama seperti bahtera Nuh, di mana bahtera itu dalam keluarga Nuh membawa Nuh mengalami keselamatan. Begitupun juga keluarga kita harus menjadi bahtera yang membawa keluarga kita pada keselamatan. Walaupun realita memang ada ya mungkin satu dalam keluarga kita yang pada akhirnya tidak mengalami keselamatan, tetapi kita punya tujuan, kita punya tugas tanggung jawab menjadikan keluarga kita adalah sebagai bahtera untuk membawa seluruh keluarga kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadikan aku Tuhan
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mary. Kami persilakan. Puji Tuhan, pertama-tama puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan bagi saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi. Kesaksian saya, pertama saya mau minta maaf karena beberapa minggu saya tidak sempat datang beribadah dan juga pada syukuran. Itu sudah saya kasih tahu sama Ibu Gembala bahwa saya ada masalah, yaitu kami mendapat saya bilang ada perang Libanon. Terus saya lari ke Singapura. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sangat bersukacita dan bersyukur mendengarkan firman Tuhan, bisa bergirang-girang dan bersukacita dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saya juga tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sekeluarga jemaat yang selalu dan selalu menopang kami di dalam doa. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhir kesaksian saya rindu membawakan satu pujian dan didampingi dengan suami. Saudara-saudara, saya tambah sedikit ya. Memang
beberapa hari yang lalu kita mendapat masalah saudara. Jadi setelah dia bilang tadi Libanon so aman, jadi dia mau panggil mau kesaksian kasihan. Jadi kita langsung bilang kalau begitu nanti mau bilang Pak DMC dan supaya ini deh keyboard. Tapi dia bilang nggak boleh pakai keyboard, mesti pakai gitar. Jadi kita pikir-pikir daripada mau peran lebih baik aja supaya damai. Saudara-saudara, jadi kita akan membawakan satu pujian lagu dari lagu-lagu yang lama sesuai dengan masalah yang orang hadapi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian dari Ibu Mary sekeluarga. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kita akan memberikan persembahan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
ajaib bagimu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Karunia kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sabun bumi berlalu dan habisnya rezeki. Yesus ku ajaib bagiku. Yesus ku ajaib bagiku. Yesus ku ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati